Halo bos-bosku semua, kami dari Sport 168 lagi menyelenggarakan event ya bosku, dan tentunya ini sangat menguntungkan buat bos-bosku semua. Untuk persyaratan dan ketentuannya bisa bos-bosku kunjungi kolom komentar saya. Tunggu apa lagi ya bosku, ini sangat menguntungkan buat bos-bosku semua. Kita cek di kolom komentar saya untuk persyaratan dan ketentuannya. Let's go. Siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya ya bosku. Sebelum saya lebih lanjut ke pertanyaan kita untuk laga nanti malam buat bos-bosku yang di YouTube ya bosku, ataupun bos-bosku yang di grup, mohon maaf dimana laga kemarin di sini kita agak kacau ya bosku. Oke, dari 5 tim yang kemarin saya rekomendasikan ini kita song di laganya MCT ya bosku. Di sini MCT tumbang ya bosku itu dengan skor 3-1 ya bosku. Sangat sayangkan sini MCT tidak masuk ya bosku laga kita yang kemarin. Oke, dan 2 laga ini kita mesti kena HFA, dan emang laga kemarin ini agak suram ya bosku. Jadi mohon maaf untuk laga kemarin malam. Di sini kita kena loss 1 dan isi HLH ya bosku. Oke, mudah-mudahan laga nanti malam ini kita bisa lebih baik lagi ya bosku. Oke, dan untuk laga nanti malam ini saya sudah siapkan ada 5 pertandingan yang saya sudah siapkan ya bosku. Oke, dan ini saya akan awali laga yang pertama ini dari Liga Denmark ya bosku, Super Liga Denmark, dimana sini tuan rumah Silkeborg berhadapan dengan Brøndby ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat memang dari segi line up sini emang ada 4 pemain yang bakalan absen ya bosku dari kubu tuan rumah untuk laga nanti malam. Dan kalau juga kita lihat dari standing kelasnya saudara, sini Brøndby yang menempati peringkat 8, sedangkan Silkeborg ini berada di peringkat 4 ya bosku. Kalau kita lihat memang dari 5 laga terakhir masing-masing 2 klub ini, di sini kita bisa bilang 2 klub ini lagi berada di performa yang cukup bagus ya bosku. Dalam 5 laga itu hanya mengantongi 1 kali kekalahan. Kalau kita lihat memang dari laga head to head di sini Brøndby mampu mengantongi 3 kali kemenangan ya bosku, dan 1 laga itu dengan hasil imbang, dan 1 laga itu dimenangi oleh Silkeborg. Tapi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam ini, saya rasa laga ini bakalan terjadi over goal ya bosku. Oke, Brøndby yang bermain di W, saya rasa ini bakalan ada perlawanan ya bosku untuk laga nanti malam. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal. Oke, perkiraan skor dari saya ini bisa 2-1 dimenangkan oleh Silkeborg ya bosku. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini luar rumah Silkeborg ya bosku di handicap 1/4, atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke, untuk handicap jangan lebih dari handicap 1/4 ya bosku untuk laga nanti malam, untuk antisipasi laga ini bakalan terjadi imbang. Next, kita lanjut ke laga kita yang kedua. Di laga kedua di sini saya ada di Liga Belgia ya bosku. Oke, di sini ada tuan rumah Sarang berhadapan dengan Kortrijk untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, di sini 2 klub ini lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku, itu menempatkan sementara ya bosku. Sementara ini 2 klub ini menempatkan posisinya berada di zona degradasi ya bosku untuk laga nanti malam ini. Kalau kita lihat emang dari segi performa ya bosku, di sini coba kita lihat dari 5 laga terakhir masing-masing 2 klub ini ya bosku. Performa Sarang ini agak lagi menurun ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari 2 laga terakhirnya, dan kalau kita lihat dari Kortrijk juga, sini Kortrijk juga lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku, atau kurang stabil performanya. Kalau kita lihat dari laga head to head, sini Kortrijk yang lebih mendominasi jalannya pertandingan. Jadi kalau kita lihat ya bosku, memang dari pasaran handicap dan over under, saya rasa Kortrijk ini bakalan tidak tumbang ya bosku. Oke, jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini ya bosku, Kortrijk di laga netral 0-0, atau enggak bos-bosku bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Jika ada 9 piring untuk laga nanti malam, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan laga kita yang ketiga ya bosku, di sini saya pergi ke
Liga Rusia bosku. Oke, di Liga Rusia di sini ada Rostov berhadapan dengan Khimki ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku dari awal musim ya bosku. Di sini awal musim Khimki yang menempati peringkat 7 sedangkan Rostov ini berada di peringkat 11 ya bosku. Nah, kalau kita lihat emang dari 5 laga terakhir dua klub ini bosku, di sini performa Khimki lebih mendominasi ya bosku. Dalam 5 laga itu dia belum pernah mengalami kekalahan, sedangkan sini Rostov dalam 3 laga terakhir ini dia berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Tapi dalam 3 laga terakhir ini wajar kalau Rostov ini menelan kekalahan dan 2 kali hasil imbang ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari 2 laga yang dilakoni itu berhadapan dengan Dinamo Moskow dan Lokomotiv Moskow ya bosku, dan 2 klub ini 2 klub bagus ya bosku. Nah, jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasangan handicap dan over-under, saya rasa laga nanti malam ini tuan rumah bakalan tidak tumbang ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam ini. Dan kalau juga kita lihat di sini dari pasaran emang Khimki ini saya rasa bisa menahan imbang ya bosku untuk performa laga nanti malam. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi imbang ini cukup besar. Kalau kita lihat emang Rostov ini performanya juga kita bisa bilang juga cukup berat juga ya bosku bagi Khimki yang bermain di UE untuk laga nanti malam. Tapi kalau kita lihat emang dari pasaran Rostov ini bakalan tidak tumbang, kemungkinan laga ini bakalan berbagi poin ya bosku kalau menurut saya. Jadi bosku bisa pegang laga nanti malam ini. Kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under, bosku bisa pegang Khimki di nahan 3/4 atau bisa bermain di under 2/3 untuk laga nanti malam. Oke, perkiraan skor dari saya ini bisa 1-1 atau 0-0 untuk laga nanti malam. Oke, jika ada segmen feeling untuk laga nanti malam bisa digas, jika kurang bisa di skip. Dan di laga keempat menurut versi gua di sini saya ada di Prancis Super Cup ya bosku. Oke, ini laga final antara PSG berhadapan dengan Netes ya bosku. Kalau kita lihat emang dari segi kualitas ini PSG lebih diunggulkan ya bosku. Tapi kalau kita lihat emang dari segi line up ini ada beberapa pemain yang masih bakalan tidak tampil ya bosku untuk laga nanti malam ini. Oke, tapi kalau kita bandingkan dengan Netes, saya rasa PSG lebih bisa mendominasi jalannya pertandingan ya bosku untuk laga nanti malam, karena ini juga laga final. Kalau kita lihat juga dari pasaran handicap ya bosku, rasa PSG ini mampu mengantongi selisih 2 gol ya bosku untuk laga nanti malam ini. Tidak begitu sulit bagi PSG kalau menurut analisa saya ya bosku. Kalau kita lihat emang dari segi kelas PSG ini jauh lebih diunggulkan ya bosku. Tapi Netes ini juga klub yang cukup memberatkan PSG ya bosku. Dalam 5 laga ini Netes mampu mengantongi 2 kali kemenangan. Tapi kalau kita lihat untuk laga nanti malam ini, karena ini laga final, saya rasa PSG ini bakalan tidak bermain canda ya bosku. Saya rasa laga ini bakalan PSG bisa mendominasi jalan pertandingan ya bosku. Jadi bosku bisa pegang laga nanti malam ini. Kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over-under, bosku bisa pegang PSG di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 3. Oke, saya rasa untuk laga nanti malam ini PSG mampu mengantongi selisih 2 gol untuk laga nanti malam. Dan next kita lanjut ke laga kita yang terakhir atau kelima menurut versi gua. Di sini saya ada lanjutan dari Liga Belgia ya bosku, di mana sini Antwerp yang menjamu Waregem untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, di awal musim 2 klub ini sama-sama mengantongi 1 kali kemenangan dan itu menghasilkan 3 poin ya bosku dalam 2 laga yang dijalani ya bosku. Oke, kalau kita lihat emang dari segi performa di sini Antwerp ini jauh lebih diunggulkan ketimbang Waregem ya bosku untuk laga nanti malam ini. Oke, jadi kalau emang laga ini
Dilihat dari 5 laga terakhir ini, Untrap mampu mengantongi 3 kali kemenangan dan 2 laga itu digantongi oleh Wargame ya bosku. Jadi tidak menutup kemungkinan juga untuk laga tim malam ini Untrap yang bermain di kandang ini bisa kembali menangkan laga ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, memang dari pasaran handicap dan over-under, bosku bisa pegang Untrap di handicap 1 atau bisa bermain di over. Sorry ya bosku. Bosku bisa pegang Untrap di handicap 1 atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke. Sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas ya bosku, dan bosku bisa pakai acuan atau pertimbangan untuk laga nanti malam. Jika ada semangat feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Oke. Bosku bisa bermain di handicap atau di over under, sesuaikan juga dengan feeling dan analisa bosku sendiri. Oke. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.